ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah yada'una lahu alwalada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma nafiyah, tidak ada dari seorang pun yang lebih bersabar terhadap celaan dan terhadap permusuhan yang pernah dilakukan di muka bumi ini kepada Allah Jalla wa'ala di saat yada'una lahu, di mana hamba yang diciptakan oleh Allah menyebutnya kepada Allah itu mempunyai anak. Maka ini adalah penghinaan bagi Allah, bukan pengagungan bagi Allah, tetapi penghinaan. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun, walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kuf'an ahad. Maka Allah itu tidak ada, nothing compares to him, tidak butuh dan tidak ada bandingan tandingan dari makhluk untuknya. Maka di saat orang-orang mengatakan Allah itu mempunyai anak seperti kelompok Yahud, bahwa Allah mengangkat anak yang intinya Nabi Uzair dianggap anak Allah, dan juga orang Nasara mengikuti ucapan orang Yahud mengatakan Jesus Christ adalah anak Allah. Maka ini penghinaan. Dan ucapan kita ini bukan sembarang tudingan. Allah telah membongkar mereka di surat Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Maka orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mengatakan Jesus Christ anak Allah. Yang keduanya adalah Rasul. Isa ibnu Maryam disebut Jesus Christ, kata mereka anak Allah. Maka ucapan orang Yahud diikuti oleh ucapan orang-orang kafir Nasara. Maka dua ucapan ini adalah penghinaan kepada Allah. Namun Allah yang menciptakan mereka. Dan tentunya Allah mendengar setiap ucapan-ucapan orang-orang kufar, karena Allah wasi'ul ilm, ilmunya sangat luas. Namun apa, jika mereka sakit, yu'afihim, maka Allah menyembuhkan mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Maka jika kita rujuk siapa orang yang paling kaya di dunia ini, maka akan dijawab mereka, orang-orang kufar. Dan jika ditanya siapa orang-orang yang mereka itu badannya sehat-sehat, kebanyakan dari mereka orang-orang kufar. Maka ini menunjukkan bahwa Allah bersabar atas mereka. Maka di sini, di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang sifat wa yarzuquhum, maknanya Allah Maha pemberi rizki. Maka ar-rizq, yarzuqu, memberikan rizki, itu adalah sifat Allah Jalla wa'ala, yang mana sifatnya adalah sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah maknanya Allah memberikan rizki kepada si fulan dan Allah menahan rizki dari si fulan, tidak sifat yang terus menerus. Maka dari sifat Allah yurziqu atau ar-rizq, pemberian rizki, maka Allah dinamakan dengan Ar-Razzaq dari sifat Ar-Rizq. Maka Ar-Razzaq, pemberian Allah, pemberi rizki, Asmaul Husna yang diambil dari sifat Ar-Rizq. Maka mana pendalilan bahwa Allah memberikan rizki?
Di dalam hadis ini dan sebelumnya di Al-Quran, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ini penamaan asmaullah ar-razzaq. Lalu mana sifat Allah pemberi rizki? Banyak di Al-Quran, di antaranya di surat Al-Hajj dan yang lainnya. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada mereka, rizki yang baik. Dan Allah banyak di dalam ayat Al-Quran berfirman, fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah dari rizq-rizq yang Allah berikan kepada kalian, halalan thayyiban. Adapun pendalilan di dalam hadis, di antaranya hadis ini, bahwa Allah sangat sabar kepada hamba-hambanya, di mana Allah menciptakan mereka dan mereka sakit disembuhkan dan mereka miskin diberikan rizki. Maka di dalam hadis ini pendalilan tentang sifat ar-rizq. Summa yu'afihim wa yarzuquhum. Summa yu'afihim wa yarzuquhum. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang lain, seperti datang hadis dari Ibni Abbas yang muttafaqun alaih, lau an qala bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Hadis yang ma'ruf dari Ibnu Abbas yang telah kita lewati di hadis Al-Bukhari tentang basmalah, bahwa maknanya barang siapa yang berdoa kemudian mengatakan wajanibna syaitan ma razaqtana, maka jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami, maka ini pendalilan Allah pemberi rizki. Dan banyak lainnya dari lafaz-lafaz seperti ini. Maka hadis ini membahas tentang sifat ar-rizq untuk Allah. Dan sifat apa lagi yang bisa kita petik di kitab Tauhid ini dari hadis yang kita sebutkan di sini? Sifat ma'ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah yada'una lahul walada. Ma'ahadun asbaru. Maka di sini pun sifat as-sabr. Maka Allah disifati dengan sifat maha penyabar. Dan sifat maha penyabar ini menyebabkan dia dinamakan dengan as-sabur. As-sabur. Maka Allah itu zat yang maha penyabar. Dia menciptakan makhluk, makhluk menghinanya. Allah punya anak namanya Jesus. Allah punya anak namanya Uzair, maka Allah sabar. Tetap menyehatkan mereka jika sakit dan tetap menyembuhkan mereka dari penyakitnya dan tetap memberikan rizki dari kefakiran mereka. Maka as-sabur, afwan tadi kita katakan as-sabur. Apakah as-sabur min asma'illahi ta'ala atau tidak? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kalimat as-sabur. Maka yang rajih dia itu bukan dari nama Allah. Namun sifat as-sabr bisa kita sifatkan. Mana pendalilannya? Hadis ini. Ma'ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah. Maka banyak para ulama yang beristimbat dengan hadis ini, menetapkan tentang permasalahan sifat as-sabr untuk Allah Jalla wa'ala. Maka telah dinukilkan oleh ucapan Imam Ibnul Qayyim di Uddatis Sabirin
bahwa as-sabr dari sifat Allah Ta'ala, di mana berkata Ibnu Qayyim, wa sabruhu ta'ala yufariqu sabr al-makhluk wa la yumathiluhu min wujuh muta'addidah. Maka kesabaran Allah atas makhluk sangat luas, tidak ada tandingannya. Seperti hadis tadi, menciptakan makhluknya, kemudian makhluknya menghinanya, dan Allah sabar, tetap memberikan rizki dan tetap memberikan kesembuhan atas mereka jika mereka sakit. Maka ini yang bisa kita berikan dari dua sifat yang berhubungan dengan al-asma wa sifat. Maka inilah makna dari hadis yang berhubungan dengan al-asma wa sifat di hadis yang ke-8. Maka insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada hadis yang ke-9. Maka dihafal hadis yang ke-9 agar di saat kita menjelaskan kalian sudah hafal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.